Walau diprediksi tahun ini adalah tahunnya Asics, ternyata New Balance masih jadi juaranya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa hampir semua artikel New Balance ini versatile banget dan cocok gitu in every occasion. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Kibran, kisah brand dunia hari ke-6. New Balance atau NB itu pertama kali berdiri tahun 1906. Terhitung udah 118 tahun lah NB ini berdiri. Awalnya mereka ini bukan produsen sepatu kayak sekarang. Mereka itu pertama kali bikin produk insole arch support yang terinspirasi dari cara ayam berdiri menggunakan 3 titik tumpuan. Kalian bisa lihat lah ceker ayam kayak gimana bentuknya. Agak lain emang orang-orang sukses kalau dapat inspirasi ya. William J. Riley ini adalah pendiri New Balance yang adalah seorang imigran Inggris di Boston, Amerika. Pada awalnya, Riley ini kesulitan untuk menawarkan produknya ke konsumen karena konsepnya ini yang terbilang cukup unik. Dan pada saat itu belum populer teknologi untuk insole arch support. Pada tahun 1927, Riley ini mempekerjakan Arthur Hall untuk membantunya menjual produknya. Sampai di tahun 1934, Hall menjadi mitra bisnis dari Riley. Lalu terbentuklah perusahaan New Balance Arch Support Company. Gak lama setelah itu di tahun 1956, Hall ini menjual New Balance ke putrinya yaitu Eleanor dan suaminya Paul Kidd. Insole arch supportnya ini sangat populer di kalangan atlet pemula, bahkan beberapa di antaranya mendekati New Balance untuk membuat sepatu kets yang disesuaikan dengan kebutuhan para atlet. Karena permintaan itulah yang menginspirasi Paul Kidd dan Eleanor untuk membuat sepatu kets pertamanya yang bernama Trackster yang diproduksi di rumah Kidd pada tahun 1961 dengan sol beriak untuk traksi. Trackster adalah sepatu pertama yang diciptakan sekaligus sepatu lari pertama mereka yang bisa digunakan untuk lari lintasan dan outdoor. Dan pada saat itu sangat populer di kalangan MIT. New Balance pada saat itu cuma dijalankan oleh 6 orang yang memproduksi, mengemas, dan mengirim sepatu mereka ke pelanggan. Sampai di hari Boston Marathon tahun 1972, semuanya mulai berubah ketika Jim Davis ini mengakuisisi New Balance di hari tersebut dan menjadi ledakan pertama New Balance untuk dikenal seluruh dunia. Karena pada saat itu lari maraton ini lagi rame-ramenya dan New Balance ada di wilayah Boston yang memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih besar lagi. Tren lari terus berkembang sampai tahun 80-an. Jim Davis ini memanfaatkan tren ini untuk merilis artikel New Balance 320. Sepatu lari pola dasar dengan bahan suede dan nilon pertama yang menggunakan logo N. Sekarang ini sangat terkenal. Lalu di tahun yang sama juga New Balance merilis artikel NB574 yang mungkin menjadi yang paling populer sampai sekarang. Yang awalnya ini dibuat untuk sepatu lari luar lintasan. Tapi sekarang karena teknologinya yang udah jadul, sepatu ini tuh cuma dipakai buat daily wear aja. Dengan pergerakan yang masif, New Balance terus merilis artikel terbaik mereka, salah satunya di tahun 2001 dengan artikel 990 series, yang terkenal karena dipakai oleh mendiang Steve Jobs di beberapa pertemuan besar. Sekarang New Balance merupakan perusahaan multinasional yang berlokasi pusat di Boston, Amerika. Dan sekarang New Balance ini punya beberapa lini sepatu, kayak sepatu bola, sepatu basket, kriket, bahkan sampai sepeda, dan skateboard juga ada yang terkenal. Akhir-akhir ini New Balance ini membuat kampanye Dead Shoes yang dipakai untuk menggambarkan model sepatu mereka yang lebih fungsional dengan tagline Worn by Supermodel in London and Deads in Ohio. Sedikit informasi tambahan, New Balance selalu mengikuti kebutuhan dari konsumennya yang memberikan lebar sepatu yang cukup beragam, fokus pada kenyamanan, dan memberikan material terbaik di setiap artikel sepatunya. Gak heran kalau New Balance ini bisa bertahan bahkan sampai sekarang. Dari kisah New Balance, ada beberapa wejangan yang bisa kita ambil nih. Pertama, New Balance selalu based on customer. Mereka selalu memperhatikan kebutuhan konsumennya dengan memberikan kebutuhan lebar sepatu yang beragam dan kenyamanan yang terbaik. Kedua, New Balance selalu tune in dengan tren yang ada dan tepat dalam memanfaatkannya. New Balance selalu fokus pada kampanye yang strategis, kayak Dead Shoes contohnya. Beberapa wejangan ini bisa jadi contoh untuk brand lokal untuk bisa mengembangkan brandnya lebih besar dan sustain lagi. Sukses dah buat brand lokal yang punya niat untuk go internasional karena value. Bukan karena penjualan doang yang gede, tapi artikel lu nembak sana sini doang, gak kreatif.